Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi bulan September kali ini saya mau bercerita atau bukan membuat video yang sudah lama sekali saya tidak mengupload video, mungkin lebih dari 1 minggu. Saudaraku sekalian, tolong kalau misalnya ada ide yang kira-kira saudara ingin sampaikan kepada saya untuk membuat vlog, tolong ditulis di halaman komentar. Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu supaya saya bisa membuat video-video yang lain, dan semakin banyak komentar yang positif, yang membangun, dan semakin banyak ide-ide yang dari saudara-saudara sekalian, maka video ini akan lebih hidup. Karena kita butuh interaksi. Saya juga tidak mau hanya cuma bicara sendiri, tapi saya juga mau berinteraksi dengan saudara-saudara sekalian yang memang sebagai pendengar ataupun lebih zamannya interaktif ya. Meskipun ini dalam video ini satu arah, nanti di dalam komen ini Anda bisa melakukan 2 arah sehingga saya bisa membuat video yang selanjutnya demi kebaikan konten dan demi kebermanfaatan konten ini. Saudaraku, ini saya berada di salah satu sudut di perumahan komplek. Ini melihat tawon-tawon bergelantungan di pohon ini. Ini pohon seperti halnya daun-daun lomtoro. Namun ini bukan lomtoro, saudara. Ini pohon yang cukup rindang. Di sisi lain, sebelah sana ini ada pohon namanya Nims tree atau pohon mimba yang sangat bermanfaat bagi manusia, ataupun juga kegunaannya untuk salah satunya untuk mengusir hama tanaman. Sudah banyak sekali video-video yang mengupload mengenai bisnis ataupun usaha, karena memang banyak di antara kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Maka video-video itu sangat banyak sekali. Namun demikian tidak banyak juga yang bisa memetik hasil, meskipun faedah, meskipun banyak juga konten-konten itu yang positif. Mungkin karena bahasanya kurang membumi, atau mungkin diri kita sendiri yang tidak terbuka untuk menerimanya. Saudaraku sekalian, apapun usahanya, untuk kesuksesan di dalam berusaha apapun, pertama adalah, kalau saya boleh share, kesuksesan itu dimulai dari pagi hari, saudara. Jadi di pagi hari itu adalah suatu yang menentukan. Pagi yang menentukan itu membuat dunia kehidupan kita ini benar-benar akan berubah. Selama kita tidak memperhatikan pagi kita, dan kita masih malas-malasan di pagi kita, sementara kita masih belum juga bangun dari sebuah keterpurukan, maka tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Yang pertama adalah merubah habit atau kebiasaan, yaitu bangun pagi, saudara. Bangun pagi bagi orang muslim tentu sholat subuh di masjid, kemudian melakukan aktivitas pagi, mandi. Itu adalah mencerdaskan akal kita. Dulu waktu kecil bapak saya bilang, kalau pagi harus mandi, disiram kepalanya ya, disiram kepalanya itu katanya supaya otaknya encer. Artinya supaya banyak ide-ide yang keluar di dalam pikiran kita. Ide-ide itu akan muncul di dalam pikiran kita memang kalau kita menjalaninya dengan kehidupan ini di pagi hari yang sangat aktif ya. Karena separuh dari kesuksesan itu adalah di mana pagi kita.
Bila pagi kita ada bangun pagi, ya kan, sholat subuh selesai, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas harian, itu insya Allah akan membimbing kita kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Banyak orang mengeluh, oh saya nggak punya pekerjaan, saya nganggur, ya kan. Tapi di sisi lain, dia tidak melakukan pagi harinya dengan positif, malas-malasan, masih tidur-tiduran di pagi hari, terus hanya cuma melamar pekerjaan, ya kan, membuat CV dan sebagainya. Itu adalah cara-cara lama, saudara. Cara-cara malas, itu tidak bisa seperti itu sekarang. Jadi kerja itu bisa melakukan apa saja, saudara. Ya, melewati jalan-jalan kecil ini supaya kita refreshing, saudara. Kita melihat sesuatu yang berbeda. Di sini tempat yang sepi, cocok untuk merenung, untuk berpikir, untuk pengendapan diri. Pengendapan diri itu penting sekali pada saat kita telah melakukan banyak hal. Namun banyak hal tadi kemungkinan banyak apa yang belum dikerjakan dengan baik, kegiatan kita, apa yang belum sukses yang kita lakukan. Maka disinilah untuk pengendapan, saudara. Bagaikan hari-hari kita, aktivitas kita bagaikan air yang kita aduk setiap hari. Air sungai yang kita aduk setiap hari atau akan keruh. Kolam yang kita aduk akan keruh. Pada saat kita endapkan, kita diamkan, maka akan nampak kejernihan sehingga kita bisa melihat sesuatu yang ada di air itu. Mungkin ada ikan, mungkin ada sesuatu butiran intan di bawahnya, wallahu alam. Begitupun juga kita ada waktu dalam kondisi tenang, kita bisa memikirkan sesuatu hal yang kita membuat sebuah brainstorming, ya. Brainstorming artinya membuat sesuatu di otak kita ini supaya hidup, ya. Kita bisa melihat dengan ketenangan itu sendiri. Melihat burung-burung bernyanyi di pohon-pohon, juga melihat bunga-bunga kamboja yang harum, akan membawa kedamaian dalam hati. Kedamaian batin jiwa kita sangat penting di dalam melihat sebuah permasalahan, persoalan. Banyak sekali orang bermasalah, punya masalah, namun dia dalam kondisi keruh itu tidak bisa melihat mana yang sesungguhnya yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, sehingga solusi itu tidak muncul. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, saudara. Melakukan aktivitas di luar kebiasaan kita mungkin cara yang baik untuk melihat persepsi yang berbeda, saudara. Memandang dari sudut yang berbeda itu sangat penting, saudara. Video ini nanti akan panjang, saudara, tapi mudah-mudahan tidak menjemukan untuk saudara-saudara sekalian, karena saya berusaha untuk membuat yang terbaik untuk Anda, saudara. Menelusuri jalan setapak seperti inilah mungkin salah satu akan membangkitkan sebuah ide, saudara. Ide harus kita buat, kita ciptakan kondisinya sehingga akan muncul sebuah ide. Seperti yang saya lakukan, saudara, jalan-jalan. Mudah-mudahan Anda juga mendapatkan ide dari jalan-jalan saya. Ini ada lorong ke sana, saudara. Apakah lorong ini bermanfaat untuk Anda, saudara? Dari video ini. Kemudian kita berjalan lagi, saudara. Entah apa yang ada dalam benak pikiran kita, biarkanlah
pikiran kita bekerja untuk membangun sebuah network di dalam mengaitkan antara satu dan lainnya. Melihat bunga merah, melihat pohon rindang, mendengarkan suara burung, mengamati daun-daun yang kering yang jatuh di tanah, mengamati rumput hijau di tanah yang rimbun, mengamati bintik-bintik kayu, pohon, dan juga mengamati selang-selang air yang yang mendistribusikan air untuk pohon-pohon sekitarnya. Melihat lorong yang jauh di sana, di samping-sampingnya adalah pohon-pohon. Semoga semua ini membuat kita muncul sebuah ide menggabungkan dari sekian puluh pengamatan kita, sehingga kita mengolah di dalam pikiran kita, membuat sesuatu yang baru. Apa potensi yang ada di dalam itu? Kita mendapat pelajaran dari itu semua. Mudah-mudahan itu, saudara, yang kita hadirkan di video ini. Kembali kepada pohon bunga yang merah tadi, membuat perasaan kita jadi Masya Allah, melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita melihat pohon yang rindang, oh sejuk di bawahnya. Kemudian kita melihat daun-daun rontok, Masya Allah, ini adalah penyubur tanah. Seolah tidak bermanfaat, hanya mengotori bumi, tapi ternyata masih ada manfaatnya. Kemudian kita melihat rumput yang hijau tadi, Masya Allah, ternyata rumput yang tidak bermanfaat pun bisa hijau, bisa nampak indah. Dan itu semua ada manfaatnya, saudara. Tidak ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah menciptakan semua ini adalah ada manfaatnya. Tinggal diri kita ini jangan merasa tidak bermanfaat. Kalau kita merasa diri kita tidak bermanfaat, maka selesailah kehidupan kita. Ya. Maka ide itu muncul dari beberapa hal, yaitu pengamatan-pengamatan di sekitar kita, saudara. Jadi Anda sekalian adalah orang-orang yang luar biasa. Pemirsa sekalian adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah, tidak ada yang menyamai diri Anda. Tidak ada yang menyamai diri kita. Maka Anda adalah, setiap diri kita adalah spesial. Tidak ada orang yang paling lebih dari yang lainnya. Demikian, sehingga kita bisa membangkitkan diri kita dari sesuatu yang keterpurukan. Tidak ada manfaatnya kita terpuruk, karena kita adalah berbeda dari yang lainnya. Perbedaan itu kalau kita gali dengan nurani kita, apa passion di dalam diri kita, apa sebenarnya ada dalam diri kita, kita gali, kita kembangkan, maka itu akan menjadi sebuah sesuatu yang membesarkan diri kita. Demikian, saudara, di hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan tentunya Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda berbahagia bersama keluarga. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.